Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswaku semuanya, rekan-rekan yang kami banggakan. Semoga pada siang ini rekan-rekan semua pada keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Meskipun cuacanya sangat panas, apalagi di Semarang ya, ini sangat panas lagi. Solo aja panasnya minta ampun. Tapi meskipun panas, kita tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan mata kuliah teori organisasi yang pada kesempatan ini kita sudah masuk pada pertemuan yang ke-6. Saya ingatkan, satu pertemuan lagi kita sudah masuk pada ujian tengah semester. Baik rekan-rekanku, sebelum kami memulai tidak lupa juga kami sapa Bapak Ibu dosen pendamping untuk mata kuliah teori organisasi. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, semoga tetap semangat, tetap sehat dan tetap kuat. Alhamdulillah Pak Jaya ini juga masih sehat, diberi kesehatan, masih semangat dan juga berusaha untuk kuat. Pada kesempatan ini kita masuk pada pertemuan yang ke-6 dengan mengambil materi pokok bahasan tentang lingkungan organisasi. Kemarin pertemuan 5 apa materi? Apa? Nah, masih ingat enggak? Struktur. Baik, langsung kita masuk pada materi pembahasan. Dan sebelum kita bicara tentang materi pembahasan, seperti biasa kita sampaikan tujuan pembelajaran. Kita mempelajari bab tentang lingkungan organisasi. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari bab ini diharapkan mahasiswa mampu yang pertama mengerti definisi lingkungan organisasi. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami arti pentingnya lingkungan organisasi. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu membedakan lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Dalam bayangan rekan-rekan mahasiswa, berarti internal itu di dalam Pak, eksternal di luar, gitu kan? Jadi yang mudahnya begitu. Tapi nanti akan kita bahas lebih mendalam. Kemudian yang keempat, menjelaskan dampak pengaruh lingkungan bagi organisasi. Karena lingkungan itu sangat berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap organisasi. Baik rekan-rekan mahasiswaku dan juga Bapak Ibu dosen pendamping, untuk menghemat waktu kita langsung masuk pada pembahasan. Sebagai pendahuluan perlu kami sampaikan, jadi saya berusaha untuk memberikan materi yang berkait begitu ya. Kemarin kita bicara tentang apa? Struktur. Nah, bicara struktur itu adalah untuk memudahkan dalam pembagian tugas. Memudahkan dalam pembagian kerja. Agar apa? Agar bekerja dengan baik mencapai tujuan organisasi. Nah, pada kesempatan ini, pada pembahasan pada siang hari ini, kita bicara tentang lingkungan organisasi. Sebetulnya apa sih menurut rekan-rekan lingkungan itu apa? Lingkungan sekitar, lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan. Apa sebetulnya lingkungan itu menurut saudara? Ini berkaitan dengan kita bicara tentang struktur organisasi. Karena apa? Struktur itu diharapkan memudahkan organisasi dalam pencapaian tujuan. Ya kan? Tetapi lingkungan ini berpengaruh. Bisa pengaruh positif, bisa pengaruh negatif. Bisa mempermudah dalam pencapaian tujuan organisasi, tetapi juga kadang memperlambat ataupun membuat kendala dalam organisasi mencapai tujuannya. Nah, pertanyaan Pak Jaya ini apa sebetulnya lingkungan itu? Yang ada di cabang kira-kira ada yang mau jawab? Monggo.
nanti kasih bonus ini. Apa itu lingkungan? Lingkungan adalah, ayo ada Mbak yang di STE, coba keliru tidak apa-apa. Kalau benar dapat bonus, keliru tidak apa-apa denda. Ya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada dalam satu organisasi, baik internal maupun eksternal, yang mempengaruhi organisasi. Lingkungan alam itu berpengaruh enggak? Berpengaruh. Saat ini panasnya minta ampun, ini kan lingkungan alam. Kita nggak bisa nolak lingkungan alam, kita nggak bisa mau menyiasati lingkungan alam. Panasnya gini gimana? Ya kita terima. Nah, organisasi definisi kemarin adalah suatu wadah, suatu kumpulan dari beberapa anggota untuk bekerja sama mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, lingkungan ini berpengaruh. Segala sesuatu, segala hal yang berada di sekitar organisasi, baik internal maupun eksternal, yang akan mempengaruhi organisasi dalam pencapaian tujuannya. Nah, satu contoh sederhana saja. Saudara punya organisasi Karang Taruna, ternyata adalah salah satu yang mohon sewu, mohon maaf, agak nakal gitu. Kita kan nggak tahu ketika dia masuk menjadi anggota itu nakalnya seperti apa, kita nggak tahu kan. Tetapi ketika di dalam, kok nakalnya semakin menjadi-jadi. Nakalnya menjadi-jadi, internalnya terpengaruh. Mungkin karena koboi atau karena agak ngegeng begitu, anggota takut. Misalnya. Dengan sendirinya ketika anggota takut, anggota kemudian berpengaruh, dalam anggota kerjanya tidak kompak, otomatis melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan organisasi, Karang Taruna itu juga akan berpengaruh. Harusnya bulan ini kita mengadakan bakti sosial misalnya, atau hari bulan ini kita mengadakan lomba gerak jalan misalnya. Ini menunjukkan kita mau wisata misalnya. Tetapi karena satu orang yang berperilaku kurang baik mempengaruhi teman-teman yang lain, dan ternyata teman-teman itu terpengaruh, akhirnya tidak akan menjadikan jalannya organisasi berjalan dengan baik. Itu contoh sederhana. Nah, pengaruh nilai baik atau tidak baik ini tetap akan berpengaruh dalam satu organisasi. Anda sering lihat yang di media-media sosial atau media TV begitu, yang pakai baju rompi, bukan Pak Jelani, Kak Mirah ini, pakai baju rompi itu kan kader partai mengaku bukan kader partai, pimpinan partai bukan sudah dikeluarkan, tapi ternyata masih. Nah, itu salah satu bentuk pengaruh. Begitu juga sebaliknya, ketika ada salah satu kader partai yang ternyata bagus, misalnya prestasinya bagus, diaku-aku. Kader saya itu organisasi punya saya. Nah, itu sebuah ilustrasi, salah satu bentuk contoh daripada lingkungan organisasi. Belum lagi yang lebih luas. Lebih luas lagi misalnya kita sebuah institusi, entah itu institusi perusahaan, organisasi perusahaan, organisasi sosial politik, atau organisasi sosial kemasyarakatan, perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu berdiri di Indonesia, mestinya aturannya adalah aturan Indonesia, kan? Meskipun ada beberapa perguruan tinggi menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri, itu bentuk profesionalisme, bentuk usaha untuk meningkatkan kinerjanya. Tetapi aturan yang dipakai itu harus aturan Indonesia, undang-undang pendidikan tinggi, undang-undang sistem pendidikan nasional, undang-undang guru dan dosen. Ini yang harus dipahami. Lingkungan ini sangat berpengaruh. Apabila tidak dijalankan, apabila tidak dikelola dengan baik, ya suatu saat akan muncul mahasiswa misalnya diperlakukan dengan tidak sesuai dengan undang-undang sistem pendidikan nasional misalnya, atau tidak diperlakukan dengan seperti undang-undang tentang perguruan tinggi. Mahasiswa kan mudah saja lapor dengan lembaga institusi yang berwenang misalnya, atau dengan teknologi sekarang diviralkan aja keadaan, selesai kan.
gitu. Nah, itu salah satu bentuk pengaruh daripada suatu lingkungan. Nah, kembali saya ulang, lingkungan adalah sesuatu beberapa hal yang berkaitan dan mempengaruhi organisasi baik secara internal maupun secara eksternal. Nah, contoh-contoh tadi bisa saudara pahami, ya. Apakah mungkin bisa nilai-nilai budaya misalnya. Teman-teman dari STI ini yang kakak angkatan kan ada yang dari Batak. Cewek juga peng gitu. Melita itu kan dari Batak. Saya ketika belajar organisasi dia kritis. Saya bilang, Anda mempengaruhi teman-teman STI ya, yang positif, perkara yang negatif terpengaruh saya tidak terlalu tahu. Karena yang positif saling berkolaborasi. Itu lingkungan. Nah, selanjutnya bahwa lingkungan akan mempengaruhi suatu organisasi dan akan menentukan bagaimana organisasi dalam mencapai tujuannya. Salah satu contoh tadi, Karang Taruna karena saja satu orang ternyata mempengaruhi yang lain, akhirnya agenda-agenda untuk ke depan kan mungkin bisa terganggu. Begitu juga sebaliknya ketika organisasi Karang Taruna ada mungkin dari luar kota mungkin pendatang itu punya potensi, energi, profesional, Karang Taruna menjadi lebih lancar dan baik dalam melakukan kegiatannya. Itu ketika kita bicara tentang lingkungan suatu organisasi. Monggo sebelum kami lanjutkan ada pertanyaan, silakan. Banyak sekali ketika kita bicara tentang lingkungan, termasuk nanti kalau saudara sudah lulus kuliah atau mungkin sudah masuk kuliah sudah bekerja itu, Anda masuk pada pekerjaannya ada lingkungan baru kan? Anda mempengaruhi atau Anda terpengaruh? Apa kira-kira? Masuk dalam pekerjaan itu Anda terpengaruh atau terpengaruh? Kalau disiplinnya harus terpengaruh, ya kan? Masuk dalam satu lingkungan baru, disiplin baru kita harus ikut pada aturan yang ada itu kan, gitu kan? Monggo, ada pertanyaan dulu. Kalau tidak kita lanjutkan, guys. Sebetulnya sudah disampaikan pada pendahuluan tadi, Pak Jani menyampaikan bagaimana pengaruh lingkungan bagi suatu organisasi. Arti penting lingkungan bagi organisasi. Lingkungan organisasi penting artinya karena yang pertama lingkungan akan mempengaruhi kegiatan organisasi. Pak Jani tadi sudah sampaikan ya, apakah itu di perguruan tinggi, apakah di perusahaan atau organisasi kemasyarakatan, dalam organisasi sosial politik, lingkungan akan mempengaruhi kegiatan organisasi. Yang kedua, lingkungan memberikan dampak positif maupun negatif. Tadi disebutkan dalam materi ini, organisasi partai politik itu kalau ada kadernya ya jadi pimpinan kepala daerah bagus sukses atau lain kader saya. Nenek kader yang pakai baju oranye itu, wah itu pribadi. Ya. Lingkungan memberikan dampak yang baik, positif maupun negatif. Yang ketiga, lingkungan selalu berubah dan berkembang sehingga organisasi harus mampu menyesuaikan. Nah, di sini termasuk ketika kita mengelola manajemen konflik. Tidak ada lingkungan yang tidak berubah. Sederhana saja, saudara melihat lingkungan ketika saudara masih bayi, saudara masih anak-anak, saudara sudah dewasa dan saat ini sudah jadi mahasiswa. Para saudara meminta pakaian dari ibu, bapak, dikasih pakai. Kalau sekarang pakai jadi dulu kan, meskipun uangnya sudah ada dari bapak dulu. Nah, lingkungan selalu berubah dan berkembang, termasuk dalam satu organisasi. Apakah itu organisasi yang formal maupun organisasi yang formal, dinamis. Saya ingin ajak rekan-rekan mahasiswa untuk memahami lingkungan itu seperti kita melihat diri kita. Dari kecil, anak-anak, kemudian balik dewasa, magelang ya, sudah gede tapi belum bisa untuk diskusi,
sekarang sudah mahasiswa sudah bisa berdiskusi. Itu harus selalu berkembang dulu. Makanya di depan Pak Jadi menyampaikan organisasi itu sejak kita lahir sampai kita mau meninggal. Yang ketiga, kira-kira dari lahir dulu selalu berkembang sehingga organisasi harus menyesuaikan. Jadi kalau di Indonesia ini beberapa belum itu, ketika ingin mendirikan satu organisasi bisnis perusahaan itu, kan ada izin lingkungan. Jangan sampai mendirikan nanti terjadi konflik di kemudian hari. Nah, lingkungan akan selalu berubah dan dinamis. Jika kalau seandainya sekarang pimpinan suatu perusahaan organisasi, misalnya dengan 5 tahun yang lalu gayanya masih sama, itu memang dipertanyakan. Gayanya belum oke. Ayo ada pertanyaan dulu, silakan bro. Saya ingin menekankan yang keempat. Kalau tidak dikelola dengan baik, lingkungan akan menghambat pertumbuhan organisasi. Organisasi tidak bisa lepas dari yang namanya lingkungan. Lingkungan berakibat positif maupun negatif. Lingkungan selalu berubah, selalu dinamis. Tidak ada lingkungan yang tetap, itu tidak ada. Meskipun itu lingkungan teknologi misalnya, apalagi teknologi sangat cepat berubahnya. Nah, kalau tidak dikelola dengan baik, lingkungan akan menghambat organisasi. Logikanya gimana? Ada tidak? Yang pertama terkait dengan lingkungan internal. Ketika kita berorganisasi, kita organisasi anggotanya bermacam-macam, kita tidak melakukan seleksi dengan ketat, ternyata ini membuat virus, mempengaruhi teman-teman yang lain. Ini akan menghambat pertumbuhan organisasi. Karena apa? Menggandani sesuatu yang kurang beres ini kan memerlukan energi yang banyak. Nek gandani di luar kita lebih mudah. Tetapi kalau gandani di dalam ini kita sulit. Karena apa? Dia sudah tahu internal kita, di luarnya kita. Kalau kita misalnya sudah banyak melanggar aturan, mesti ngerti yang kita lakukan. Repot. Jadi kalau bahasa saya itu, maaf, ini nek dikeras, dia babayani, nek dialus orang tidak sadar-sadar, ya. Yang ini yang berat. Nah, ini akan mempengaruhi pertumbuhan organisasi. Karena apa? Energi terkuras untuk membahas, untuk mengelola lingkungan internal yang dalam tanda kutip untuk bermasalah. Ini lebih berat. Suatu perusahaan misalnya ada internal seperti sejarah atau rahasianya perusahaan buat formulasi seperti taburan seperti kan repot, akan menghambat pertumbuhan organisasi. Itu dikeras, kok bahaya, dialus orang dengan sadar, ya. Nah, termasuk lingkungan yang eksternal. Lingkungan eksternal itu dinamis sekali perubahannya. Ketika kemarin ketua pemudanya sudah kita ajak omong-omong, sudah kita ajak pertemuan, sudah halus, setelah itu berubah lagi. Misalnya ini, itu mungkin sekali terjadi. Kalau tidak dikelola dengan baik, lingkungan akan menghambat pertumbuhan organisasi. Apalagi kalau misalnya kita bicara tentang lingkungan perusahaan. Kalau saudara melihat ada pernah ke Sekipan belum? Sekipan Tawangmangu belum? Nah, tapi kalau di rumah makannya Pengging sudah, ataupun di kopinya Semarang, Dawet sudah. Itu ada usaha wisata itu dinamis. Nah, kemudian ownernya teman, Pak Jumsirnya itu betul-betul hebat dalam mengelola organisasi lingkungan tadi. Filosofinya sederhana. Pagar mangkok luwih kuat timbangane pagar tembok.
dalam aspek apapun, entah itu kepada karyawan, entah itu kepada lingkungan sekitar. Ini salah satu implementasi bagaimana mengelola mengelola lingkungan organisasi agar tidak menghambat pertumbuhan. Beliau usahanya berpuluh-puluh tempat wisata, ternyata berkembang dengan baik. Saya diskusi banyak, filosofinya pagar mangkok lebih kuat daripada pagar tembok. Betul-betul hebat dengan filosofi, baik kepada internal maupun kepada eksternal. Artinya apa? Ketika dia ke sana kemari tidak ada urusan, tidak repot karena internal sudah merasa bertanggung jawab. Lingkungan internal bagus, lingkungan eksternal apalagi bagus. Saya pertama berpikir hanya ke eksternal saja gitu. Ternyata tidak. Mangkoknya juga internal, tidak hanya eksternal kan gitu. Itu bagus sekali. Itu rekan-rekanku terkait dengan arti pentingnya lingkungan organisasi. Jadi dari poin yang pertama, yang kedua sampai ketiga dan keempat itu ada sebuah tahapan-tahapan yang itu saling berkaitan. Ya. Lingkungan mempengaruhi kegiatan organisasi normatif. Oh, berpengaruh. Kita dekat orang jualan ikan, ya maunya agak amis-amis. Kita berdekatan dengan orang jualan parfum, ya mau terus kan gitu kan? Itu kita mengelola lingkungan seperti itu. Monggo rekan-rekanku bertanya dari yang di Kartosura dulu, monggo. Tanya Mbak. Nanti kalau bahan jenengan banyak bertanya itu Pak Jalil tidak ngantuk. Kalau sandingan diam saja ngantuk. Ya, monggo. Atau teman-teman yang dari cabang silakan, monggo. Kita tunggu. Ada enggak? Tidak ada, mudah-mudahan tidak karena perkeluh dan takut ya. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Kalau kita bicara lingkungan, itu ada lingkungan organisasi yang bersifat umum, ada lingkungan organisasi yang bersifat khusus. Termasuk juga ketika memudahkan saudara. Saudara dalam berkomunikasi, berkolaborasi maupun berinteraksi dengan teman-teman, itu kan ada yang bersifat nilainya khusus ini. Misalnya, saudara sebagai mahasiswa punya lingkungan mahasiswa tidak hanya mahasiswa Stekom, tapi juga mahasiswa yang lain. Oh, ini berarti satu khusus karena pada mahasiswanya semuanya. Tetapi sebaliknya, ketika Anda sebagai anak muda, generasi muda, pertemanan dengan banyak sekali. Tidak hanya mahasiswa, tapi juga orang putus sekolah yang sudah bekerja, mungkin juga remaja-remaja yang sudah agak kelewatan begitu, kelewatan usianya gitu maksud saya itu kan beda kan. Cara bicaranya, cara dirembuk kan begitu gitu. Anda dengan teman-teman mahasiswa, mesti yang dirembuk ya berkaitan dengan mata kuliah, berkaitan dengan dunia mahasiswa. Tetapi ketika Anda bergabung dengan teman-teman, rekan-rekan dari berbagai anak muda, dengan berbagai latar belakang, jangan hanya bicara kampus terus kan dia lesu ya disirannya kampus kan gitu kan. Nah, ini contoh sederhana ketika organisasi itu ada lingkungan organisasi yang bersifat umum, yang bersifat khusus. Satu contoh kita menyontohkan organisasi yang bersifat umum. Satu organisasi yang ada di Indonesia gitu ya, apakah itu organisasi perusahaan, apakah itu organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi pendidikan, kampus misalnya, akan terpengaruh oleh lingkungan yang bersifat umum itu. Sebetulnya apa sih lingkungan bersifat umum? Apa kira-kira? Apa kira-kira? Ya pokoknya bersifat umum Pak. Apa kira-kira? Lingkungan yang bersifat umum adalah satu lingkungan organisasi selain mempunyai sifat yang umum, keterkaitan antara lingkungan dan organisasi dua arah itu ada panah dua jalan. Contoh, ada organisasi bisnis, perusahaan PTA gitu ya organisasinya. Nah, saya ingin mencontohkan lingkungan eksternal atau lingkungan di luar
yang bersifat umum, ada politik, ada sosial, budaya, agama dan kepercayaan, globalisasi, teknologi maupun ekonomi. Contoh sederhana saja dari sisi politik. Perusahaan yang ada di Indonesia atau PT yang ada di Indonesia, bahwa kemarin bulan apa pilihan pilpres itu bulan apa? September. April. Februari. Kemudian nanti September kalau salah ya, karena ada pilkada itu agenda nasional, agenda dari pemerintah Republik Indonesia, ada pilpres, ada pilkada kepala daerah. Perusahaan mau tidak mau tetap berpengaruh. Kemarin terjadi pilpres, banyak kegiatan-kegiatan kumpul-kumpul. Nanti ada pilkada, juga ada kegiatan penggalangan massa secara terbatas. Perusahaan yang ada di Indonesia suka atau tidak suka, meskipun perusahaan punya ownernya dari luar negeri, tetapi berdirinya operasional kegiatan di Indonesia, ya tetap harus paham, tetap harus bisa. Tapi di depan ada mengelola lingkungan. Tadi, mengelola lingkungan dengan baik. Ya karena masih itu agenda nasional, pilkada, pilpres, meskipun perusahaannya dari luar negeri ya harus ikut alur yang ada di sini. Jangan mentang-mentang kamu udah ada urusan dengan Indonesia, gitu kan? Nah, satu contoh lain lagi, misalnya terkait dengan sosial budaya. Indonesia masih memegang tinggi nilai-nilai budaya ketimuran, sopan santun, etika, moral, dan segala macam itu masih dipegang tinggi. Perusahaan meskipun orangnya dari luar negeri atau mungkin pemiliknya multi, tetapi ketika beroperasi berdiri di Indonesia juga harus mengikuti pada lingkungan sosial budaya yang ada di Indonesia. Ini akan berpengaruh kepada satu perusahaan organisasi yang ada di Indonesia, termasuk situasi ekonomi, termasuk teknologi yang ada, termasuk globalisasi maupun kepercayaan agama dan kepercayaan. Nah, itu lingkungan yang kalau mau tidak mau, suka atau tidak suka, tapi kalau sudah bicara hukum, lingkungan ada hukum. Jangan kemudian ketika di sana hukumnya begini, kita di Indonesia hukum di bawah sini tidak bisa. Harus ikut pada aturan hukum di sini. Begitu juga tidak hanya perusahaan dari luar negeri, misalnya perusahaan yang dari dalam negeri, aturan yang ada tetap harus kita ikuti. Perguruan tinggi berdirinya di Indonesia, tapi aturannya nggak pakai aturan Indonesia, ada aturan di wilayah itu. Itu aturan yang bersifat umum, mempengaruhi kepada organisasi dua arah. Kenapa? Kenapa dua arah? Nah, organisasi PT tadi dari luar negeri tadi tidak mau mengikuti aturan yang ada di sini, ya oke, tutup kan. Tetapi ketika kamu mau mengikuti, mau adaptasi, mau lingkungan, oke jalan. Ini dua arah. Jelas? Ada pertanyaan dulu? Monggo. Ada? Oke, agama. Oke. Jadi kalau agama dan kepercayaan itu kan nilai-nilai. Ya. Nilai-nilai. Nah, dia ada pertanyaan. Agama dan kepercayaan itu kan nilai-nilai suatu keyakinan yang bersifat asasi. Ketika suatu organisasi, misalnya tadi perusahaan yang ada dari luar negeri, misalnya perusahaannya dari Korea Utara, misalnya yang tak mungkin ke Korea Utara. Nah, kalau kemudian agama dan kepercayaan itu menjadi landasan